rahimakumullah. Dari paparan dan penjelasan khutbah pertama tadi dapat diketahui bahwa hakikat perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan berasal dari Khulafair Rasyidin, bukan berasal dari para sahabat lainnya, bukan berasal dari tabi'in, bukan berasal dari tabi'ut tabi'in, dan juga bukan berasal dari para imam madhab yang empat. Tetapi perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam awal mula adanya berasal dari Bani Ubaid Al-Qaddah, munafik zindik, pencetus aliran kebatinan yang berasal dari kalangan Yahudi. Kemudian selain itu, ma'asyiral muslimin, tersembunyi yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia. Apa kebenaran tersembunyi tersebut? Kebenaran tersembunyi tersebut yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri NU sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari dengan keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, mengingkari keras adanya perayaan Maulid Nabi. Kita sebagai orang Indonesia tidak tahu selama ini, dibohongi, disembunyikan kebenaran ini agar umat Islam merayakan. Ini pernyataan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kenapa kalau kita berpedoman pada Kiai Hashim Asy'ari, pendapat kita mengikuti pendapat Kiai Haji Hashim Asy'ari, kenapa kita mengikuti perayaan Maulid Nabi? Kenapa tidak mengikuti langsung Kiai Haji Hashim Asy'ari? Mestinya kita mengikuti apa yang diwacangkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau memang kita mengikuti pendapat beliau, Kiai Haji Hashim Asy'ari melarang keras Kiai Haji Asy'ari. Di mana beliau melarangnya? Di dalam kitabnya, bisa dilihat nanti di dalam kitabnya, dalam At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Maulid Bil Munkarat. Ini pendapat Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika sudah tahu hakikat yang sebenarnya, awal mula adanya perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan yang kedua, kami selaku Ketua Takmir Masjid Utsman bin Affan tidak akan mengadakan Jumatan lagi mulai Jumat besok. Dan yang ketiga, kami tidak akan mengulangi lagi perihal-perihal seperti khutbah kami yang tentang Maulid Nabi maupun yang lain-lainnya yang sekiranya menyinggung masyarakat Nahdlatul Ulama, terutama masyayikh, tokoh masyarakat dan alim ulama serta para kiai Nahdlatul Ulama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menutup Masjid Utsman bin Affan supaya tidak mengadakan semua aktivitas dari sekarang sampai berikutnya. Ini kuncinya Masjid Utsman bin Affan. Saya sudah amankan. Prasarana. Saya katanya pulau resmi pada hari ini jam 10.54 menyatakan ditutup, tidak ada lagi semua aktivitas yang berada di Masjid Utsman bin Affan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Menarik ya, sebuah peristiwa penyegelan masjid, peristiwa penutupan masjid artinya itu. Di dalam Al-Quran, yang masjid yang bisa ditutup itu adalah masjid diror. Tentunya dengan kriteria berdasarkan Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan hawa nafsu. Boleh dirobohkan masjid seperti itu, yaitu sebuah masjid yang nyata-nyata mengajak keluar dari agama Islam, misalnya, yang nyata-nyata ingin menarik umat Islam murtad dari agamanya, maka masjid seperti ini harus dirobohkan. Tapi kalau masjid itu mengingatkan umat Islam dari bahaya-bahaya yang dapat mencederai dan mengotori agama, tentunya dengan pakai kriteria Quran dan As-Sunnah juga, itu bukanlah masjid diror, dan tidak dibolehkan masjid seperti itu dirobohkan. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Justru masjid itu harus diramaikan, masjid itu dimakmurkan, masjid itu harus banyak jemaahnya. Tidak sebaliknya, masjid itu dijauhkan dari kebenaran agama. Nah itu. Apalagi misalnya mereka yang memprotes masjid, misalnya tidak sholat gitu, ikut-ikutan misalnya. Tentu saja ini persoalannya besar, sebagaimana yang terjadi di Pamekasan itu. Itu perlu lebih jauh dilihat dari sisi syariat. Apakah masjid itu harus ditutup, atau masjid itu melanggar perintah Allah, masjid itu melanggar perintah sunnah, baru ditutup. Kalau ternyata masjid itu mengamalkan sunnah Nabi, ditutup, yang berdosa itu yang menutup. Nah gitu loh. Ya, itu yang pertama. Jadi wa man mana'a masajidallah ya wa amila solehan wa man adlamu mimman mana'a ya wa man adlamu mimman mana'a masajidallah wa amila solehan. Nah itu kalau kita lihat, siapa yang lebih aniaya, lebih zalim dari orang-orang yang melarang datang ke masjid? Menutup masjid itu sama halnya dengan melarang datang ke masjid. Ya, apalagi masjid sekarang. Kadang-kadang di kampung itu, di seluruh Indonesia ini, termasuk di Jakarta, satu RT saja ada 4 masjid. Berbeda-beda. Perbedaan itu ya harus dihargai. Yang penting tidak mengganggu NKRI. Selama masih menyerukan Allah, masjid itu haram hukumnya dibubarkan. Masjid itu haram hukumnya dirobohkan. Masjid itu haram hukumnya yaitu melarang jemaahnya masuk ke dalam masjid. Baik,
Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan membana masjid, dan siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah, sebuah rumah di masjid. Karenanya di dalam hal ini yang paling penting saudara, janganlah suka merobohkan masjid, jangan melarang orang datang ke masjid, jangan, yaitu menutup masjid itu dilarang oleh agama. Demikian dari saya Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.